pulang. Bab 24, Samurai Sejati. Hujan terus turun deras di luar. Bashir masih berdiri di depanku. 4 langkah, kedua tangannya memegang hanjar. Dia siap mengirim serangan penghabisan. Aku menghembuskan nafas perlahan. Momen ini mengingatkanku kepada kejadian 20 tahun lalu. Saat aku menatap seekor babi hutan raksasa di rimba Sumatera. Menatap seekor monster mengerikan dari lereng-lereng bukit barisan. Mata Bashir tak ubahnya mata merah babi hutan. Geram mulutnya dan hanjarnya seperti taring mematikan milik babi hutan. Tubuhnya tinggi besar, menghadang di depanku. Aku juga berada persis di tengah rimba beton, gedung-gedung ibu kota di tengah hujan deras. Apakah aku takut? Jawabannya, iya, aku takut. Saat berangkat dari pelabuhan, aku cemas menatap Togar dan anak buahnya, menatap White dan marinirnya, juga menatap si kembar Yuki dan Kiko. Ada banyak kekhawatiran yang datang. Jangan-jangan serangan ini akan gagal. Jangan-jangan aku hanya mengirim orang-orang yang setia kepadaku ke sarang singa dan mereka semua mati terbunuh. Apakah aku takut? Aku menghela nafas. Telingaku seperti bisa mendengar tetes air hujan menimpa jendela. Detak jam dinding. Deru nafas 6 anggota Brigade Tong yang tersisa. Aku mendongak. Mataku seperti bisa melihat lebih tajam. Menatap tetes peluh di leher Bashir. Bercak darah di bando Yuki. Pun bintik kecil meja kerja Parwes. Apa yang sedang terjadi? Entah kenapa, tiba-tiba seluruh indraku menjadi lebih sensitif. Aku seperti bisa merasakan tubuhku sendiri. Habisi mereka! Bashir di depanku berseru. 6 anggota Brigade Tong loncat menyerbu Kiko, yang segera menyambar pedang di lantai sebagai pengganti senjatanya yang direbut Bashir. Yuki bergegas membantu saudara kembarnya, meninggalkanku yang berdiri sendirian. Bashir sudah maju ke arahku. 2 hanjarnya berkilat-kilat mencari sasaran. Apakah aku takut? Pedangku terangkat menangkis. Kuat sekali gerakan Bashir, membuatku terbanting ke belakang. Dia tidak berhenti. 2 hanjarnya kembali menyerang, terhujam ke leherku. Kali ini aku tidak bisa menghindarinya. Pun Yuki dan Kiko tidak bisa membantuku. Si kembar sedang repot mengurus 6 anggota Brigade Tong. Aku memejamkan mata. Apakah aku takut? Iya, aku takut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi di dalam diriku. Lihatlah, dadaku seperti dibelah. Dan kali ini, bukan rasa takut yang dikeluarkan dari sana, melainkan keberanian baru ditanamkan di hatiku. Tubuhku terasa lebih ringan. Nafasku kembali tenang. Detak jantungku kembali normal. Fisikku seolah sedang bertransformasi, berubah. Aku masih memejamkan mata. Hanjar Bashir tinggal sejengkal. Tuanku Imam benar, hidup ini adalah perjalanan panjang. Lebih dari 13.000 hari telah kulewati. Hari-hari menyakitkan, hari-hari menyedihkan, hari-hari saat aku tersungkur kalah, saat Bapak memukul punggungku hanya karena aku ketahuan belajar mengaji. Mama yang menangis tidak kuasa membelaku. Tuanku Imam benar. Aku seharusnya sejak dulu memeluk semua kenangan itu. Mengingat wajah Mama dengan tersenyum, mengenang wajah Bapak dengan riang, dan melukis wajah Tauke besar dengan bahagia. Maka serta-merta aku telah berdamai dengan semuanya. Guru Bushi, wajah Guru Bushi juga melintas di depanku. Aku seperti bisa melihat senyumnya. Aku seperti bisa mendengar kalimat terakhirnya. Aku tahu kau tetap penasaran dengan banyak hal, karena kau dibesarkan dengan rasionalitas. Tapi saat kau tiba pada titik itu, maka kau akan mengerti dengan sendirinya. Itu perjalanan yang tidak mudah, Bujang. Kau harus mengalahkan banyak hal, bukan musuh-musuh, tapi diri sendiri. Menaklukkan monster yang ada di dirimu. Sejatinya, dalam hidup ini, kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain. Dan itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri. Egoisme, ketidakpedulian, ambisi, rasa takut, pertanyaan, keraguan. Sekali kau bisa menang dalam pertempuran
itu, maka pertempuran lainnya akan mudah saja. Aku tidak bisa lagi melatihmu, bujang. Tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Sekarang, saatnya kau melatih diri sendiri dan menemukan jawaban dari dirimu sendiri. Hanya seorang samurai sejati yang tiba pada titik itu. Ketika kau seolah bisa keluar dari tubuh sendiri, berdiri, menatap refleksi dirimu seperti sedang menatap cermin. Kau seperti bisa menyentuhnya, tersenyum takjim, menyaksikan betapa jernihnya kehidupan. Saat itu terjadi, kau telah pulang, bujang. Pulang pada hakikat kehidupan. Pulang memeluk erat semua kesedihan dan kegembiraan. Aku tersenyum. Aku tahu sekarang jawabannya, Guru Bushi. Nasihat Tuanku Imam, penjelasan Guru Bushi, aku bisa melihat sekarang. Semua itu ternyata dekat sekali. Dua hanjar milik Bashir juga sudah dekat sekali ke leherku. Mataku terbuka dan dalam gerakan yang sangat cepat, kakiku menghentak lantai marmer. Sekejap, tubuhku sudah berpindah tempat, berdiri 6 langkah di belakang Bashir. Dua hanjar Bashir mengenai udara kosong. Bashir termangu, menatap heran. Tubuhku seolah menghilang begitu saja. Bashir meraung membalik badannya, tidak percaya apa yang dilihat matanya. Yuki dan Kiko yang sedang memukul sisa anggota Brigade Tong juga menatap ke arahku. Wajah mereka terlihat berubah. Yuki bahkan berseru, "Kakek Bushi, itu teknik tingkat tinggi milik kakek Bushi. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Bashir berteriak parau. Aku tersenyum. Aku telah memenangkan pertempuranku, Bashir. Aku menatapnya, melemparkan katana ke lantai. Aku tidak lagi membutuhkan senjata apapun. Bashir tidak mengerti apa yang terjadi. Dia sedang marah karena serangannya gagal untuk kesekian kali. Dia tidak peduli aku tidak bersenjata lagi. Bashir berteriak, kembali menyerangku. Tapi itu serangan yang sia-sia. Persis saat dua hanjar hampir menyentuh dadaku, tubuhku kembali bergerak cepat, berpindah ke depan 6 langkah, berdiri di sebelah Yuki dan Kiko. Serangan Bashir kembali mengenai udara kosong. "Apa yang kau lakukan, bujang?" Bashir meraung marah. "Hadapi aku!" Aku menggeleng. "Aku tidak mau berkelahi lagi denganmu, Bashir. Urusanku malam ini telah selesai." "Kau menggunakan sihir, ha?" Aku tersenyum. Tidak ada sihir. Aku hanya bergerak lebih cepat dibanding dirinya. Bergerak lebih kuat. Aku telah menerobos batasan diriku sendiri. Persis seperti seekor ulat yang menetas menjadi kupu-kupu. Fisikku bertransformasi. Ulat tidak pernah membayangkan dia bisa terbang, bisa bergerak secepat itu. Tapi sekali ulat melampaui prosesnya, menjadi kupu-kupu, maka dia telah membuka tabir rahasianya. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku telah menjadi samurai sekaligus ninja sejati. Malam ini. Di bawah sana, pasukan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat Toga dan anak buahnya terpisah habis-habisan, 10 sedan hitam merapat di parkiran gedung kantor Parwes. Salonga, dia turun dari sedan paling depan, tangannya menggenggam pistol. Bersamanya ikut turun 40 murid terbaik Salonga dari Manila. Mereka adalah petarung pistol terlatih. Sebilah belati hampir menusuk leher Togar. Saat tembakan mulai terdengar, Salonga telah memainkan pistolnya. Juga murid-muridnya menyusul. Belasan anggota Brigade Tong bertunggangan, juga tukang pukul pembelot lainnya. Sementara di atas sana, 2 helikopter menyusul mendarat. Itu juga pasukan pistol Salonga. 20 murid yang kenyang dimaki Salonga di klub menembak pun kenyang berlatih menembak berloncatan. Termasuk 4 penembak jitu, sniper. Mereka segera membantu White dan mantan marinirnya. Inilah kartu terang terakhir yang aku tunggu. Inilah kesetiaan terakhir yang aku panggil. Aku menelpon Salonga tadi siang, mintanya datang. Dan sebagai jawabannya, Salonga datang dengan seluruh kekuatan penuh. Dia memang terlambat karena tidak mudah mengurus izin masuk puluhan orang bersenjata. Tapi apapun itu, Salonga akhirnya tiba. "Cek bujang, kau mendengarku? Ini keajaiban!" Togar berseru dengan berlinang air mata. "Bantuan telah tiba, bujang. Entah dari mana orang-orang ini. Mereka menghabisi lawan dengan pistol." Togar berteriak. Sisa tukang pukulnya juga ikut berteriak. Mereka kembali menguasai pertarungan.
maju merangsek ke depan dengan dukungan para petarung pistol di belakang. Juga White di atap gedung berseru sukacita. "Cek bujang, kau mendengarku kawan? Kami kembali masuk ke lantai 30. Ada bantuan tiba. Para penembak jitu dan pasukan berpistol. Ini gila bujang. Mereka menembak dengan mata tertutup." Aku tersenyum. Bashir masih menggerung di depanku. Wajahnya sedikit pias. Dia mulai ragu, berhitung. Jelas sangat menakutkan melihat sendiri hal ini terjadi. Aku dulu gentar sekali saat menyadari Guru Bushi telah menghilang di depanku. Dan Guru Bushi jelas bukan musuh yang siap membunuhku. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, bujang. Aku selalu mengalahkanmu di amok," Bashir berteriak. "Kau pasti telah curang. Kau menyihirku." "Semua sudah selesai, Bashir. Aku akan memaafkanmu." Aku menatap Bashir iba. Kau, hadapi aku pengecut. Jangan menggunakan trik sihir menghilang." Bashir melompat, kembali menyerang dengan 2 hajar. Aku mengangguk. Jika itu yang diinginkan Bashir, tangan kanan kosongku menyambut serangan. Meninju salah satu pangkal hajar. Belati itu terlepas. Bashir meraung tidak percaya melihatnya. Tangan kiriku meninju perut Bashir. Tubuhnya terpelanting 6 langkah. Teriakannya padam. Ruangan kerja Parwes lengang. Anggota Brigade Tong yang tersisa melangkah mundur. Putra tertua keluarga Lin yang sejak tadi menonton pertarungan juga berseru jerih. Dia merapat ke dinding dengan wajah pias. Tidak ada lagi ekspresi jumawa dari mukanya. Bashir dengan wajah kesakitan berusaha bangkit. Dari sudut mulutnya keluar darah segar. Hanya setengah badan berdiri, dia kembali terduduk, menahan sakit di perut. "Menyerahlah Bashir. Aku tidak akan menyakitimu. Kau akan dibiarkan pergi dengan aman. Aku sungguh minta maaf atas kejadian puluhan tahun lalu, saat Tauke besar membakar rumah kau. Jika aku bisa membalik waktu, aku sendiri yang akan membatalkan kejadian itu, agar kau tetap punya orang tua, punya ibu yang bisa membacakan pepatah lama setiap malam. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu rasanya kehilangan orang tua, Bashir. Menyesakkan, menyakitkan." Bashir menggeram. Dia masih belum mau menyerah, berusaha berdiri. "Kau belum menang, bujang!" Bashir berkata serak. Dia lompat hendak menyerangku lagi. Sia-sia, bagian dalam tubuhnya terluka parah karena pukulanku tadi. Baru 2 langkah, tubuhnya tumbang ke marmer. Hajar terlepas dari genggaman, berkelotakan mengenai lantai. Mulutnya mengeluarkan darah lebih banyak. 4 anggota Brigade Tong yang tersisa berseru. 2 dari mereka bergegas mendekati Bashir, memastikan pimpinan mereka baik-baik saja. Pertarungan telah selesai. Dari lorong, White dan mantan marinir beserta pasukan berpistol Salonga telah tiba. Mereka berhasil membersihkan lantai atas. Togar di bawah juga sudah memenangkan lobi gedung. Puluhan tukang pukul pembelot menyerah. Mereka berlutut di lantai. "Bawa Bashir keluar. Pergilah." Aku berkata kepada anggota Brigade Tong. "Aku akan menjamin kalian aman melintasi lobi bawah." Anggota Brigade Tong mengangguk. Wajah mereka takut-takut. Bergegas menggotong Bashir keluar dari ruangan. Menuju pintu lift. Aku menghubungi Togar lewat alat komunikasi. Memerintahkannya agar tidak ada satupun anak buahnya yang menyentuh rombongan Bashir. Togar hendak protes, tapi dia selalu tahu kalimat seorang Tauke adalah perintah. Togar berseru kepada anak buahnya agar memberikan jalan. Masih ada satu lagi yang harus kuurus. Aku melangkah menuju sudut ruangan kerja Parwes. Yuki dan Kiko ikut di belakangku. "Tuan Muda Lin," aku menatap putra tertua keluarga Lin. "Aku juga minta maaf atas kejadian di Grand Lisabon beberapa hari lalu. Aku tidak punya banyak pilihan saat itu. Tapi seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah prototipe pemindai itu secara baik-baik." Putra tertua keluarga Lin mencicit. Wajahnya pucat, peluh menetes. "Kau bisa pergi dari gedung ini dengan aman. Kembali ke Makau, mengeremasi ayahmu. Tidak ada anggota keluarga Tong yang akan menyerangmu. Semoga kita masih bisa bekerja sama di masa mendatang. Melupakan kejadian yang telah berlalu, melupakan balas dendam,
Apa kau bisa menyepakati tawaran damai dariku, Tuan Muda Lin? Putra tertua keluarga Lin mengusap pelipisnya. Dia tetap tidak bicara. Suaranya tersangkut di kerongkongan. Dia hanya bisa gemetar mengangguk. Bagus, aku menoleh. Kiko, kau bisa mengawalnya hingga bandara. Pastikan dia aman hingga menumpang pesawat komersil menuju Makau. Siap, Bujang. Kiko langsung maju. Yuki di sebelahnya terlihat heran. Hei, sejak kapan kau menurut kepada Bujang? Bukankah selama ini kau tidak pernah mendengarkannya, Kiko? Kiko melotot. Dia sudah mendorong putra tertua keluarga Lin untuk segera berjalan. Sst, kau tidak lihat apa yang tadi terjadi? Dia menguasai teknik tinggi kakek Mushi sekarang. Bagaimana jika Bujang jengkel kepadaku? Hah? Lantas, tiba-tiba dia sudah membawa tongkat rotan di depanku tanpa terlihat. Seperti yang kakek Mushi dulu lakukan. Memukuli kita karena malas berlatih. Itu mengerikan, Yuki. Yuki menepuk dahi, tertawa, menatap saudara kembarnya yang telah menyeret putra tertua keluarga Lin meninggalkan ruangan kantor Parwes. Aku ikut tertawa. Kami telah memenangkan peperangan. Ada banyak tukang pukul yang tewas dari kedua belah pihak. Togar dan anak buahnya segera mengurusnya. Tubuh bergelimpangan itu harus dibersihkan sebelum pagi tiba. Juga bekas darah, senjata, dan benda-benda tajam. Togar juga harus memikirkan tentang gedung seberang yang terkena basoka, suara tembakan dan semua keributan dari gedung kantor Parwes. Dia harus mengarang cerita yang baik, menyumpal banyak petugas, juga wartawan, agar berita yang keluar hanya terlihat seperti ledakan pipa gas, korslet genset listrik, atau cerita karangan sejenisnya. Aku mempercayai Togar, dia bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Aku bahkan sudah punya kandidat tepat sebagai pengganti Kopong. Togar telah melewati ritual amok. Dia 1 jam lebih menahan ratusan anggota Brigade Tong saat peperangan tadi. Meski dengan kaki terluka, dia tetap berdiri. Itu lebih dari cukup. White kehilangan 2 anggota tim mantan marinir. 2 lagi luka parah, harus dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis segera. White harus pergi. Terima kasih banyak atas bantuan kau, White. Aku menepuk bahunya. Sama-sama, Bujang. Jangan lupa, kau harus membayar mereka, termasuk asuransi kematian, biaya pengobatan, biaya lain-lain. Tagihan akan dikirimkan ke alamatmu. Aku mengangguk. Aku pasti mengurusnya. Salam buat Franz. Bilang kepadanya, Tauke besar telah beristirahat dengan damai. Sakit hatinya telah terbalaskan. Markas keluarga Tong kembali dikuasai. Jika Franz sempat, mampirlah ke ibu kota. Aku akan mengantarnya sendiri ke makam Tauke. Orang tua itu malang sekali. Tidak ada kerabat dan kenalan yang mengantarkannya hingga liang kubur. White mengangguk, menjabat tanganku, kemudian berlarian menaiki helikopter. Baling-baling menyibak ketinggian air. Angin kencang menerpa wajah kami. White melambaikan tangan. Helikopter itu segera naik. Aku menatap helikopter itu hingga hilang di langit gelap. Salonga, dia melangkah mendekat, tertawa melihatku, menepuk-nepuk pipiku. Ini seru, Bujang. Lebih seru daripada hanya duduk melamun menjaga benda yang kau titipkan di Manila. Aku baru saja mendapatkan liburan terbaik. Aku ikut tertawa. Meski sebenarnya, jika Salonga terlambat 5 menit lagi, maka Togar, White tidak akan tertolong. Salonga sama seperti si kembar. Keributan seperti ini hanya dianggap selingan menarik. Terima kasih telah mengirimkan pasukan berpistol, Salonga. Mereka tidak sebodoh yang sering kau katakan. Mereka petarung yang baik. Hei, Salonga mengangkat tangannya. Tidak terima dengan kalimatku. Aku tidak pernah serius saat memaki muridku, Bujang. Aku hanya tidak tahu bagaimana menunjukkan betapa pedulinya aku kepada mereka. Tidak semua orang master dalam menyampaikan perasaan. Aku hanya ahli menembak. Kau selalu serius saat memaki orang, Salonga. Aku menggeleng, tidak termakan bualan Salonga. Hingga hari ini, aku tidak bisa melupakan malam-malam saat berlatih menembak dengan kau. Salonga terkekeh, tidak balas berkomentar. Dia memasang topi hitam, gerimis kembali deras. Parwes telah tiba dari gedung kantor pusat perbankan milik pemerintah. Sepanjang pertempuran, dia menunggu di sana.
bersama tukang pukul yang menjaganya. Wajahnya jauh lebih cerah. Dia tersenyum lebar. "Kita menang, bujang!" "Iya, kau pastikan tidak ada operasional bisnis legal yang terganggu karena kejadian ini, Parwes." Aku langsung memberi perintah. "Besok, seluruh kantor perusahaan harus kembali dibuka. Adakan konferensi pers. Pastikan cerita versimu sama dengan versi Togar. Semoga harga saham perusahaan kita di Bursa Efek Dunia tidak terkoreksi akibat menghilangnya kau 2 hari terakhir dan begitu banyaknya insiden yang melibatkan gedung ini." Parwes mengangguk. Dia segera pamit menuju lantai ruangan kerjanya, memastikan tidak ada dokumen penting yang tercecer setelah dikuasa Bashir 2 hari terakhir. Kesibukan di gedung kantor Parwes terus terlihat hingga dini hari. Gerimis membungkus ibu kota. Aku mendongak, menatap rimba beton, gedung-gedung menjulang. Aku sudah berhasil merebut kembali kekuasaan keluarga Tong. Dari jauh, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Aku tersenyum. Tuanku Imam benar. Itu panggilan Tuhan bagi siapapun. Tidak pernah didesain untuk mengganggu. Kali ini, aku bisa mendengarnya dengan lega. Lebih dari 13.000 hari aku mendengar suara azan. 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, dan malam. Dari sekian puluh ribu panggilan itu, kali ini aku baru memahaminya. Aku menyeka wajah yang basah oleh butir air. Terlambat? Tidak juga. Panggilan itu tidak pernah mengenal kata terlambat. Panggilan itu selalu bekerja secara misterius. Aku kepala keluarga Tong sekarang. Memimpin ribuan anggota keluarganya. Puluhan perusahaan tersebar di seluruh kawasan Asia Pasifik. Aku bisa menentukan haluan baru kemana keluarga penguasa shadow ekonomi ini akan dibawa. Akulah Tauke besar.